bergegas berulang-ulang, haramnya ini, haramnya itu. Tapi dalam Ramadan, jangankan yang haram, yang halal pun Allah minta untuk ditinggalkan. Di luar Ramadan makan itu halal, dalam Ramadan diharamkan. Padahal makan pagi halal, makan siang halal. Tapi haram dalam Ramadan. Di luar Ramadan minum halal, dalam Ramadan diharamkan. Kadang-kadang ada kebiasaan di luar Ramadan disuruh tinggalkan dalam Ramadan. Kebiasaan orang-orang yang menghabiskan waktu untuk dunia dengan bermain, berkelompok-kelompok membicarakan pembicaraan yang tidak bermanfaat. Dua-dua, bahasa Inggrisnya dua-dua, duduk-duduk di kedai kopi halal. Sebenarnya halal, yang diminum pun kopi pun halal. Tapi dalam Ramadan sebenarnya itu disuruh tinggalkan. Kita bicara pun halal, tapi dalam Ramadan disuruh ganti bicara kita dengan perbuatan yang bermanfaat. Jadi jangan lagi banyak berkumpul-kumpul untuk bicara yang tidak bermanfaat. Sedikit halaman pertama sudah selesai. Yang disuruh baca berulang-ulang dari pagi sampai pagi Quran. Ini perkara yang tidak terfikirkan dan jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu sebenarnya orang-orang yang diterima Ramadan atau tidak, kita sudah bisa baca diri kita dan kita bisa baca keadaan kita. Dan ini dianggap oleh sebahagian orang ini biasa saja. Alah, apa masalah manganyan, kata orang. Ada masalah apa memangnya? Tapi ingat, ternyata kita lupa bahawa Allah telah menggariskan di dalam Al-Quran. Lihat surat An-Nazi'at mulai dari ayat 37 sampai ke ayat 41. Kita membuat klasifikasi, iaitu pembagian penduduk neraka dan surga. An-Nazi'at sering dibaca orang, An-Nazi'ati gharqa wa Nashitati nashta. Tapi kekurangan kita hari ini penduduk di akhir zaman dari umat Muhammad, kita kurang bertadabbur sehingga apa yang dibaca oleh imam tidak menyentuh di hati. Apa yang kita baca dalam Al-Quran pun kadang-kadang tidak masuk ke dalam pikiran kita. Jadi hanya sekadar berlomba mendapatkan pahala alif 10, lam 10, mim 10. Walaupun itu sudah baik, tapi Al-Quran diturunkan untuk difikirkan, untuk ditadabburkan. Karena Al-Quran adalah petunjuk hidup, bukan hanya sekadar lembaran untuk dibaca. Kalau orang sudah jatuh ke dalam tadabbur, maka semakin baiklah keadaannya, semakin dekatlah dia kepada Allah. Tapi orang-orang yang hafal Quran tapi hatinya tidak mampu memahami, walaupun berpahala ketika baca, tapi tidak ada jaminan dia mendekat ke Allah. Banyak orang yang hafal Quran dia belujuk, ikut MTQ bersama pacarnya, yang pacar ikut 25 juz, yang agam ikut 30 juz. Nanti setelah turun dari panggung, mulai pacaran lagi, jalan di arena MTQ, ya, duduk-duduk, dodol Garut berdua. Itu sama-sama penghafal Quran itu. Banyak kejadian itu. Banyak yang qori-qori melantunkan macam model lagu Al-Quran mampu lantunkan. Mulai dari bayati, nahwan, hijaz, sikah,
macam-macam, mampu. Berubahkah hidupnya? Kadang-kadang sebahagian tidak berubah, qori tapi korupsi. Baca Quran dia selalu asal ada acara Isra' Mi'raj, Maulid, kami persilahkan kepada fulan membuka acara dengan baca Quran, yang di kantor tetap korupsi ikutnya sih. Ini kenapa terjadi? Karena Quran tidak masuk di dalam hati. Quran tidak menyentuh jiwa. Padahal Quran diturunkan untuk memperbaiki orang. Maka kalau kita tadi mengatakan bahawa kan biasa saja, memang kenapa kalau kita dalam Ramadan duduk-duduk setelah tarawih kena dua long sampai subuh di kedai kopi, apa masalahnya? Kan tak ada masalah. Betul, itu halal. Saya sudah bilang tadi, itu halal. Tapi ingat, Allah Subhanahu Wa Taala memulai kalimat yang kita sebutkan tadi surat An-Nazi'at dari 37. Apa kata Allah? Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Allah mengatakan fa amma man tagha. Tagha itu orang-orang yang melampaui batas. Allah sudah beri batasan-batasan. Ini kata Allah langitku, ini bumiku. Di dalam bumi aku punya syariat, engkau harus taat kalau mau masuk surga. Dan ini batasannya, jangan langgar batasan ini, kata Allah. Makanya Allah sering mengulang-ulang kalimat dalam Al-Quran, wa tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Wa may yata'adda hududallah, barang siapa yang berani melampaui batasan-batasan itu, maka Allah siapkan azab yang pedih. Kalau kalimat pertama tagha, itu memang berarti menantang Allah, melawan Allah. Orang yang tidak puasa, Allah sudah beri batasan puasa dari imsak subuh sampai ke waktu maghrib, puasalah kata Allah. Tapi dia langgar, dia berani melanggar, berarti dia menentang penguasa. Kemudian ketika Allah mewajibkan salat, dia tidak salat. Ini kelompok tagha, kelompok melawan Allah. Aneh kan Bapak Ibu, kalau kita melawan manusia yang punya jabatan tinggi saja kita mikir-mikir. Kalau kita melawan orang yang sudah diberi kekuasaan saja mikir-mikir. Baik tak ada lawan, kata orang, baik tak ada lawannya nanti si yang nanti punya bubul tapu-tapu nah. Kah kena kena, kata dia. Kamu kena tu kalau kamu nanti begini-begini. Makanya manusia dengan manusia saja enggak berani lawan macam-macam, Pak. Siapa dulu yang sedang berpuasa? Dengan Allah dia lawan, karena tidak pernah Allah nampakkan azabnya. Ini tagha. Maka semua orang yang berani melawan Allah, tidak berpuasa dalam konteks Ramadan, tunggu-tunggu. Kalau Allah tunggu tidak taubat juga, maka siap-siap digantung kakinya ke atas oleh Allah dengan urat kakinya, dikeluarkan urat kakinya menjadi tali untuk menggantungnya, lalu dirobek mulutnya oleh Allah, mengeluarkan cucuran darah yang tidak pernah berhenti. Dia menggelepar-gelepar di alam kiamat nanti, lalu kemudian tidak ada pertolongan untuknya selama-lamanya. Nah, kemudian yang menariknya, Allah kemudian menyambung dengan kalimah wa asaral hayatan dunia. Dan orang-orang yang tertarik sekali dengan kehidupan dunia. Jadi dia lebih memilih kehidupan dunia daripada memilih kehidupan akhirat. Memilih kehidupan dunia ada pada perkara-perkara yang kadang-kadang tidak haram tetapi medonya. Jadi gaya hidupnya medonya. Dia salat, tapi salatnya munafik. Ciri-ciri salat munafik itu tidak lama salatnya, tidak nyaman dalam salatnya, tidak merasa aman bersama Allah. Kalau setelah salat tidak sempat duduk, langsung berangkat. Punggungnya, punya bahasa Kedanyo punggung, punya bahasa Indonesia jadi pantatnya tiduan. Jadi habis solat itu dia tidak nyaman bersama Allah, dia nyamannya bersama
dunianya. Apa yang ada dalam pikirannya tadi itu ingin segera dia tunaikan. Apa yang dalam pikirannya? Nyoleh nak baju habis sembahyang Isya ni nak baju mi. Saya mau makan mi goreng pakai telur pakai udang. Ini dalam pikiran ni, dalam rakaat kedua sudah muncul. Begitu salam, maka dia akan segera melampiaskan keinginannya. Maka tidak duduk, tidak nyaman untuk duduk zikir, berdoa, tidak nyaman Pak. Hati tu terasa ada sesuatu yang menusuk di pantatnya untuk segera bangkitlah. Awak je. Begitu ciri-ciri orang yang memilih hidupan dunia. Padahal dia sedang berada di alam akhirat, iaitu di masjid Allah, yang seharusnya dia memuji-muji Allah, tapi tidak mampu. Begitu juga dalam Ramadan. Ciri-ciri orang yang asaral hayat dunia, dunia lebih penting untuknya. Dia lebih memilih dunia daripada akhiratnya. Ramadannya, gaya hidupnya tidak berubah. Sebelum Ramadan sampailah Ramadan hanya berubah. Ya begitu-begitu juga. Dia akan disibukkan dengan televisi. Jadi dalam pikiran mendang TV, pagi TV, siang TV, di kantor pun ada dipasang TV, itu pun TV juga, nanti malam pun TV, salat tarawih tidak ada. Pokoknya kalau sempat ada Piala Dunia, maka dia tidak akan datang ke masjid sama sekali. Tetap yang dia pilih adalah Piala Dunia. Orang-orang yang biasanya sebelum Ramadan begadang, dalam Ramadan pun begadang. Duduk bersamanya sampai yang 2. Dia pukul cakra sampai jam 3. Sebegitu hidupnya. Makanya lihatlah, adakah berubah orang-orang ini? Tidak, tapi mereka enggak berdosa, betul. Mereka tidak berdosa, tapi mereka lebih memilih kehidupan dunianya. Kalau ibu-ibu biasanya tidak bisa meninggalkan syahwat dalam urusan belanja, tetap dalam Ramadan pokok belanja. Kalau belanjanya untuk kebutuhan utama, okey. Tapi kalau seandainya hanya keliling-keliling tiap malam untuk melihat gorden terbaru, berarti mereka lebih memilih dunianya. Itu lihatlah nanti begitu 20 Ramadan, suasana kita berubah. Masjid tiba-tiba ditinggalkan, penuh kota Lok Semawe setiap malam Pak. Semua anak muda keliling, yang perempuan laki-laki, semua barang belanjaan dikeluarkan, serba 35,000 penuh. Padahal cuma menghabiskan uang di sana. Di sini Allah sediakan pahala yang menyebabkan surga dia tidak mau. Saya mau menghabiskan uang di sana. Maka mereka bertumpuk-tumpuk selama kita tarawih, mereka bertumpuk-tumpuk di tempat-tempat dunianya. Hana gada, maksudnya enggak hilang, tetap saja. Begitulah keadaannya. Yang main HP pun begitu, siang malam. Yang main game pun begitu. Bahkan ada yang sudah candu game, itu sampai main game dari pagi sampai siang dalam Ramadan. Tidak ada khatam Qurannya sama sekali, tidak ada salat duhanya, tidak ada apapun. Dia memang memilih dunianya, dia pilih dunianya. Makanya orang-orang yang begini tidak nyaman dalam Ramadan. Dia berharap-harap selalu melihat kalender, pajan ke habis Ramadan, pajan ke habis Ramadan. Dia lihat orang ini hari ini berapa puasa sudah. Kalau orang yang memang merindukan surga, terasa begitu sedih kalau Ramadan meninggalkannya, karena dia tahu pahala menggudang dalam Ramadan. Tapi kalau orang-orang yang punya sifat dunia, maka dia menghitung hari kapan dia akan ditinggalkan Ramadan. Dia berharap segera dia berpisah dari Ramadan. Jadi beban hidupnya dalam Ramadannya juga beban. Tak boleh stres. Asal sudah berbunyi azan salat Isya, itu menghantui dirinya. Dia akan terus terbisikkan, kaibang Isya dong, Isya dong. Ini kalau kita enggak keluar dari rumah, diusir sama istri. Kalau keluar ke masjid pun dia tidak nyaman berada di masjid. Akhirnya pura-pura keluar.
Nanti sembunyi-sembunyi, duduknya bersama temannya satu kelompok di dalam lorong yang gelap biar tidak diusir oleh WH. Tidak ada yang nyaman hidupnya. Kenapa? Dia memilih dunianya. Orang yang gaya hidupnya begini Bapak Ibu, walaupun tidak berdosa, tapi dia pilih dunianya. Dia habiskan waktu untuk dunianya. Apa kata Allah? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang-orang yang melakukan dosa besar, lalu memilih kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat, maka neraka jahimlah tempatnya. Neraka jahim ternyata bukan perkara biasa, neraka. Tempatnya neraka. Matilah dia dalam keadaan sedang bergelut dengan dunianya. Mati di kedai kopi, mati di depan sinetron, mati dalam keadaan sedang jalan-jalan, mati dalam keadaan dalam Ramadan jalan ke Gunung Salak, nak puasa, masuk dalam jurang. Matilah dia di dalam itu dalam keadaan sedang menjalankan dunianya. Makanya beda orang yang Allah inginkan masuk surga menghadapi Ramadan itu betul-betul dia nikmati. Seakan-akan satu malam saja tarawih tinggal membuat dia sedih. Saya bertemu dengan seorang ibu-ibu pergi tarawih bersama suaminya, bawa anak, karena anaknya masih kecil tak bisa ditinggalkan. Rupanya anak ini rewel, itu di masjid rewel, tidak bisa dijaga, tidak bisa dilepaskan. Jadi harus dikawal habis-habisan, lari sana lari sini. Akhirnya si ibu ini tak bisa salat Isya dan tak bisa salat tarawih. Pulang dia dengan suaminya. Suami aman di depan, kan biasanya begitu Pak, yang paling aman kan dia lakon. Orang inang pampu ikut gini. Home kah semayang, anak semayang, yang penting anak bakah, kan begitu cara kita berpikir kan. Kita akui sajalah memang begitu kita. Yang bicara pun begitu juga. Kalau bawa anak dan isteri datang begini. Nyo anak bakah, ini anak bersamamu ya. Kau jaga beragaknya baik tanpa mengganggu ya. Kita enggak mikir itu isteri tebi jaga anak. Akhirnya ibu ini enggak bisa solat Isya, Pak. Karena anaknya enggak bisa dikawal. Takut pecah kacamata orang semuanya selama salat tarawih. Dan Isya tinggal, tarawih pun tinggal. Pulang. Kebetulan bertemu dengan kami, pulang. Ibu itu wajahnya seperti ingin menangis. Seperti ingin menangis. Lalu dia mengatakan, Masya Allah, biasanya sudah 8 malam. Bertemu berapa hari yang lalu. Biasanya sudah sekitar 6 malam atau 7 malam. Beliau berkata, saya selalu salat tarawih. Malam ini, Masya Allah, Isya saya belum, tarawih pun belum. Seperti menangis rasanya beliau meninggalkan. Kenapa? Tidak tega meninggalkan Ramadan tanpa ibadah, karena cuma ada setahun sekali Allah beri bonus ini. Sedih sekali wajahnya. Saya begitu bertemu dengan suaminya santai saja, Pak. Alah menyan fikir fikir, hendak ke sembahyang tarawih, pohon. Enak saja dia menang salat tarawih, pohon. Ya. Maka begitulah hati ini berbicara, kita pilih dunia atau pilih akhirat. Ternyata orang yang menghambur dalam kehidupan dunia, Pak, tak berubah-berubah juga hidupnya. Baik dalam Ramadan, luar Ramadan, enggak berubah hidupnya, begitu-begitu saja. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Tunggu-tunggulah, neraka jahimlah tempatnya. Itu perlu diingat pesan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir Allah sambung. Apa kata Allah? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa fa innal jannata wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Lalu Allah sebutkan kelompok yang berikutnya, yaitu orang-orang yang takut sekali dengan kedudukan Tuhannya. Wa amma man khafa maqama rabbih, dia takut sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berani melakukan dosa. Dia tahu Allah melihatnya, baik dalam kegelapan maupun di depan orang banyak. Dia tidak berani melakukan dosa. Rasa-rasanya dipantau terus oleh Allah, walaupun itu memang benar. Allah itu kan melakukan mirsad. Mirsad itu mengintip, diintip terus-terusan, ditunggu, diintip, dipantau. Kalau model kita hari ini model Intel, Pak, diikuti tiap hari. Kita tidak tahu bahawa ada yang ikut, dicatat setiap gerakan kita. CCTV dipasang di mana-mana. Orang baru dipasang CCTV saja di lampu merah, orang sudah tidak berani lagi sembarangan.
Karena merasa bahawa ni kalau kita terobos kena waktu bayar pajak, kenang nanti ini kenang yang baru CCTV saja dia tidak berani melakukannya. Allah melebihi CCTV. Maka orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak melampaui batas, tidak melawan Allah, dia takut sekali kepada Allah. Lalu kemudian Allah mengatakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dia tahan semua keinginan dirinya daripada nafsu. Maka tipe orang Ramadan yang model kedua ini, dia melakukan Ramadan itu memang benar-benar dia tahan diri. Pingin bicara dengan teman-temannya, teman-teman sudah mengatakan, ayolah kita buka puasa bareng ya, sore hari ini ya, dari jam 5 ya, kita duduk-duduk sebelum berbuka, kita ngumpat-ngumpat dulu, kita fitnah-fitnah orang dulu sebelum datangnya Ustaz Tausiah, macam-macam lah kayak gitu kan. Diajak buka bareng misal, dari pos 5 sampai pos sekian. Orang yang tidak mau menghabisi pahala Ramadannya, berat sekali menerima undangan itu. Diajak duduk malam saja, duduk malam, sudah buka puasa ni Pak, duduk malam saja, datanglah ke sini ke balai, dah duduk. Biasanya kami di sini ada sampai jam 2, datang ya, kita bicara-bicara selama Ramadan. Berat sekali hatinya memenuhi undangan itu. Kenapa? Karena yang Allah suruh setelah tarawih, sambunglah dengan Quran sebelum engkau tidur. Maka mereka merasa berat untuk begadang, begah-begah hana manfaat, terasa berat bagi mereka. Mereka pilih akhiratnya daripada dunianya. Mereka habiskan waktu bersama Quran daripada harus duduk-duduk membuang waktu. Mereka tidak main game, tidak nonton TV yang tidak bermanfaat. Tak ada sinetron India yang dihabiskan olehnya dalam Ramadan. Tidak ada sinetron Korea. Tidak ada. Jadi hidupnya benar-benar pagi Quran, salat Tuhan, tahajud, tarawih lagi, kemudian menahan diri lagi, terus begitu selama puasa. Bicara pun ditahan-tahan, tidak berani mengeluarkan kalimat-kalimat yang bisa membatalkan pahala. Inilah orang-orang yang menahan dirinya daripada nafsu-nafsu dunia. Apa kata Allah? Maka jannah hiyal ma'wa. Nanti orang inilah yang akan masuk ke dalam surga. Maka sekarang kesimpulannya, lihatlah diri, sudah masuk ke manakah kita? Kelompok dunia atau kelompok akhirat? Lihat kebiasaan kita yang sudah kita lalui selama 9 hari yang belakang. Apa yang terjadi pada kita? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membuat kita berada di dalam kelompok orang yang berani meninggalkan dunianya demi mendapatkan kebahagiaan abadi di akhirat nanti, yaitu di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi